Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita Sobat Kicau Jelata dengan channel yang penuh inspirasi, imajinasi, dan informasi ini. Alhamdulillah kemarin ya tanggal 9 Desember Republik Indonesia ini telah berhasil melaksanakan pilkada serentak di kurang lebih mungkin tepatnya 270 wilayah, Bang. Kabupaten kota ya. 270 wilayah, kabupaten, kota, dan provinsi. Dan inilah pilkada serentak yang dilaksanakan di tengah pandemi. Ya. Yang belum juga berakhir kan. Pandemi COVID-19 ini masih belum tahu kapan berakhir, walaupun vaksin sebagian sudah didatangkan dari luar negeri, dari Cina ya, dari Sinovac, Sinovac ya, dan akan diprioritaskan katanya untuk tenaga kesehatan kita. Mudah-mudahan dengan sudah adanya vaksin ini sudah ada titik terang ya, untuk bisa mungkin untuk bisa melihat kapan akan berakhirnya pandemi ini. Nah, kembali lagi ke masalah pilkada serentak yang telah berhasil dilaksanakan oleh pemerintah, walaupun pada awal-awalnya kita sangat ragu apakah ini bisa dilaksanakan di tengah pandemi. Ternyata dengan protokol kesehatan yang bagus kelihatannya semua berjalan lancar. Dan kita tidak mengharapkan tentunya ada satu klaster baru lagi mengenai COVID ini dari hasil pilkada. Karena kemarin selalu kita bilang ada klaster baru, klaster keluarga lah, atau klaster libur panjang lah ya, kemudian ya dan lain-lain sebagainya. Tentu saja kita mengharapkan semua pihak untuk tetap patuh kepada protokol kesehatan dengan 3M dan pemerintah dengan 3T-nya ya. Jadi kita apresiasilah kepada KPU, kepada pemerintah dan masyarakat luas yang telah bersama-sama melaksanakan pilkada serentak. Bahkan ini dari luar negeri pun mungkin akan mencontoh keberhasilan Indonesia bisa melaksanakan pilkada serentak ini. Terlepas dari kesuksesan tersebut, tentu banyak cerita yang bisa kita, banyak hal yang bisa kita petik atau pelajaran yang kita ambil dari pelaksanaan pilkada serentak ini, mulai dari kontestan yang berlaga dan yang beragam ya, kemudian juga adanya beberapa daerah yang melaksanakan pemilihan provinsi, gubernur, kabupaten memilihkan bupati dan kota memilih wali kotanya ya. Yang bisa kita petik dari sini kira-kira apa nih Bang Kica? Mungkin untuk kita jadikan bahan diskusi mengenai pilkada serentak yang telah berhasil dilaksanakan oleh pemerintah ini. Ya, pertama begini ya, Bung Jela. Di tengah-tengah peristiwa-peristiwa yang menyesakkan di penghujung 2020 ini, ada satu peristiwa yang bolehlah kita bersyukur ya, sebagai negeri dengan jumlah penduduk yang besar, ya kan, negeri yang disebut orang termasuk negeri demokrasi terbesar di dunia, lalu jumlah titik-titik penyelenggaraan yang juga sangat banyak, lalu ketatnya persaingan antar paslon dan pendukung paslon yang juga sangat kencang, lalu ancaman pandemi yang begitu mengkhawatirkan. Alhamdulillah pelaksanaan pilkada sampai saat ini kita boleh berbangga lah, ya, bolehlah kita bersyukur ya, adem, ayem, aman gitu kan. Nah, itu satu. Yang kedua, tentu
yang namanya kontestasi, ada persaingan. Ada persaingan, pasti. Ada masa kampanye yang mungkin antar satu kelompok dengan kelompok lainnya saling bersaing ya. Saling berebut empati masyarakat luas, ya kan? Saling berburu konstituen, ya kan? Dan tentu dalam keadaan persaingan yang demikian ada gesekan-gesekan. Ya. Gesekan-gesekan yang kadang-kadang itu dalam keadaan tertentu, kalau melihat di peristiwa masa lalu, sebahagian dari kita itu tidak bisa menerimanya. Ya. Tidak bisa menerima dan menganggap itu menjadi persoalan personal. Kita berharap ya meskinya ya tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti itu gitu ya. Preferensi politik atau perbedaan pilihan dalam berpolitik itu tidak ada bedanya seperti kita memilih katakanlah warna baju, dalam makanan yang kita sukai atau tempat-tempat yang kita ingin kunjungi gitu ya. Kenapa kita bisa berbesar hati untuk berbeda dalam hal berpakaian? Kenapa kita bisa berlapang dada untuk berbeda dalam hal menyukai makanan? Tetapi kenapa kita begitu sensitifnya untuk hal yang sifatnya sebenarnya kalau secara substansi influennya terhadap personal kan jauh lebih apa namanya itu lebih penting ya. Pemakaian baju, makanan ketimbang hanya sebuah pilkada gitu ya. Kalau misalnya kita mau berdebat, misalnya hari hujan atau kita mau ke daerah dingin, Bang Kica memakai baju yang tipis, itu yang harusnya Bung Jela tegur kan. Kau mau sakit, ya kan? Kau mau masuk angin gitu. Betul. Atau Bung Jela makan makanan yang sifatnya katakanlah tidak sehat, itu yang harusnya Bang Kica tegur kan. Ketimbang hanya soal pilihan politik dan berdasarkan pengalaman kita, siapapun yang jadi emang ada pengaruhnya terhadap kehidupan. Ya kita mah begini-begini saja gitu kan. Sebagian mau besar. Makan ya kerja yang benar, ya kan. Mau sehat ya jaga kesehatan. Sebagian besar, maksudnya apa nih? Sebagian besar masyarakat. Seperti kita dari jelata ini ya. Siapapun yang dipimpin ya kita tetap aja begini-begini saja kan. Tapi segelintir kecil orang ya, karena memang dia dekat dengan orang yang menang tadi, pastilah dia akan menikmati juga kebersamaan dengan yang menang tadi gitu kan. Cuma segelintir kecil. Tapi yang besar ini marilah kita kembali bersatu kembali. Nah, itu bahu-membahu kembali untuk saling bekerja sama kembali untuk membangun negeri kan gitu. Siapapun yang menjadi pemenang, kita harus menerima bahwa memang itulah pilihan mayoritas dari masyarakat di komunitas, katakanlah kabupaten, kota, atau provinsi ya. Jadi memang dalam demokrasi yang majority itulah yang menang, itulah yang memegang rule ya. Itulah yang mengendalikan pemerintahan gitu. Dan ya udah selesai begitu KPU ketok palu, ya udah kita kembali seperti semula. Tentu. Yang bekerja ya mari bekerja dengan giat ya kan. Yang berusaha ya mari berusaha dengan giat. Jangan sampai kekaripan kita, keakuran kita, suasana yang kondusif berubah menjadi pertempuran baru. Mereka yang bertempur sudah ngakak-ngakak, udah ketawa-ketawa di belakang sana. Masa kita yang di depan sini atau masyarakat yang jelata ini harus apa namanya itu menanggung beban atas kenikmatan yang mereka dapat gitu ya. Artinya kita kembali lagi bahwa kita hilangkan kotak-kotak lagi, kita bersatu kembali bersama, dan tentu kita harapkan kepada pemimpin yang terpilih harus bisa merangkul semua unsur-unsur ataupun dari seluruh komponen masyarakat ini. Ya, benar. Jangan lagi dibiarkan terkotak-kotak lagi kan gitu. Mari. Karena mereka itu udah menjadi bapak atau ibu dari masyarakat yang dipimpinnya. Kalau tidak begitu, ya tentu akan sulit kita untuk menyatukan langkah. Bersinergi ya. Sinergi kembali. Kemudian dan yang paling penting ini
apa yang dijanjikan ya direalisir. Karena apa? Janji itu enggak hanya di bumi, janji juga didengar langit. Ya. Dan bagi kita, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung, janji mereka yang terpilih, kalau bisa ya kita selalu pegang. Dan kalau seandainya ada janji yang mereka lupa, tugas kita untuk mengingatkan mereka. Dan itu bagian dari rasa sayang kita, dari rasa rahim kita. Agar mereka nggak dijewer oleh langit yang mendengar janji mereka. Ya, dan mereka yang menang tadi, yang pemimpin terpilih tadi, di samping merangkul ya kembali, mulailah nyusun program-program yang real, yang menginjak bumi lah ya. Yang sesuai dengan program-program yang dijanjikan pada waktu kampanye. Betul. Ataupun waktu sesuai dengan visi dan misinya. Jangan lupa itu, harus sejalan dengan itu kan gitu. Yang ujungnya tugas pemimpin itu sebenarnya sederhana, mendistribusikan keadilan sosial. Itu main goalnya, ya kan? Toolnya, prosedurnya, tata caranya, ya itu ya masing-masing kan sudah punya hal-hal yang dijanjikan, hal-hal yang dikampanyekan. Betul. Jadi masyarakat sendiri, kita sendiri sebagai jelata, ya mari kita dukung apapun yang sudah direncanakan oleh yang menang. Jangan lagi ada friksi atau nyeleneh lagi kan gitu ya. Karena kenapa? Karena kita sendiri yang akan rugi. Pembangunan nggak jalan, dampaknya terhadap masyarakat keseluruhan juga nggak jalan ya. Gitu. Nah, mari kita dukung kepada pemimpin yang terpilih. Dan kembali mungkin sisi lain dari pilkada ini, Bang, kita melihat di sini ada kontestan dari pihak keluarga yang pemimpin kita ya, Pak Jokowi punya anak yang ikut pilkada di Solo dan menang secara quick count dan menang mutlak. Kemudian juga punya menantu di Medan menang juga secara quick count Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa bahwa anak dari ataupun menantu dari pimpinan nasional kita jadi pemimpin juga di daerah walaupun hanya Kota Madia, tapi tentu akan ada suatu sinergi, Bang. Sinergi untuk saling membangun, saling memperkuat. Jadi bukan hanya pertalian dalam bidang kepemerintahan, bukan hanya pemerintahan, ada juga pertalian dalam darah ya. Meskinya kemistrinya makin dapat nih ya. Kemistrinya makin nyambung untuk membangun bersama-sama, melangkah bersama-sama gitu kan ya. Dan tidak terlalu dini juga meskipun quick count ya. Kita ucapkan selamatlah buat Pak Jokowi ya. Selamat untuk Pak Jokowi karena putranya dan mantunya sudah memenangkan quick count. Tentu saja tinggal kita tunggu. Kita ikut berdoa lah, mudah-mudahan hasil realnya hasilnya itu juga lah. Sama ya kan? dengan itu. Wajar dong sebagai rakyat kita doakan. Tapi ada dinamika lain juga, Bang, yang mungkin sekedar untuk kita bicarakan aja bahwa tidak semua juga yang terkait dengan pimpinan nasional menang. Contohnya di Tangsel ya, atau Tangerang Selatan. Ponakannya Pak Prabowo ya. Ponakannya Pak Prabowo sama anaknya Pak Wakil Presiden kita Pak Ma'ruf Amin. Itu juga enggak ya? Ternyata bisa dikalahkan oleh pihak lain gitu kan. Nah, itulah dinamika dari demokrasi di negara kita yang luar biasa ini. Betul. Jadi kita harus kita harus berbangga atau bersenang hati dengan demokrasi yang luar biasa ini kan gitu ya. Nah, mungkin terakhir untuk saudara-saudara kita di sana kita yang ada di Sumatera Barat. Saya yakin, kami yakin berdua bahwa sangat sulit bagi teman-teman, bagi dusun-dusun yang ada di kampung untuk memilih 4 kandidat calon yang ada gitu ya. Karena itu putra-putra terbaik semua. Tapi alhamdulillah kesulitan itu telah kelihatan sudah dilalui dan kita juga ada melihat hasil quick count bahwa pasangan Buya Mayaldi Ansarullah berpasangan dengan Audi Joinaldi unggul. Mudah-mudahan nanti juga berlanjut ke penentuan akhir dari KPU. Keunggulannya masih berlanjut gitu kan. Tentu juga kita akan mengucapkan selamat dulu. Dan gini, kita sempat membedah 4 calon ini dan sebagai personal ya kita juga
dua kali kita bedah ya. Dua kali Dan itu. kita rekomendasikan memang Buya Maheldi ya. Ini Iya. berdasarkan data-data objektif ya. Betul. Jadi ya kita ucapkanlah kepada para pendukung Para ya. pendukung. Buya Maheldi dan seluruh masyarakat Sumbar. Ya, mari kita sambut pemimpin baru. Ya, Ya kan, insya Allah ya. insya Allah. Untuk masa depan Sumbar yang lebih gemilang. Untuk masalah kesempatan lah Sumatera Barat untuk bisa mengakselerasi lagi kecepatan pembangunannya, Iya, benar. membangun masyarakatnya dan sebagainya. Ya. Tapi mudah-mudahan hasil real count kemarin sejalan dengan hasil real count yang ditentukan oleh Iya, KPU iya, nanti, gitu iya, kan? iya. Dan kita tentu mengharapkan sekali bahwa pemimpin yang terpilih Pak Maheldi dan Pak Audi ini mungkin bisa mewujudkan juga penggantian nama provinsi kita, Bang, Oh iya. menjadi Provinsi Minangkabau. Betul. Dengan tujuan utama adalah Iya. untuk menegakkan kembali ABS, SBK ya. SBK. Ya, semua masyarakat Minang tahu itu. Iya, Ada bersandi Sarak bersandi Kitabullah. Betul. Nah, itu dulu yang utamanya untuk Provinsi Sumatera Barat Iya, ini, iya. Provinsi Minangkabau ini Iya, kita iya, tegakkan, gitu iya, kan? Iya. Saya bermimpi dalam waktu tidak terlalu lama Sumatera Barat berganti nama menjadi Minangkabau. Provinsi Minangkabau. Iya. Tentu saja dengan segala kemampuan yang ada dari pemimpin kita yang terpilih nanti akan bisa mengeksplor lagi Iya. Sumatera Barat, baik itu dari segi pariwisata, segi pertanian, Kuliner. dan sebagainya ya. Iya, iya. Dan tentu saja tidak hanya dalam negeri, tentu akan berkiprah secara internasional. Iya. Bagaimana mensinergikan rantau dengan ranah ya. Dengan ranah. Karena kalau rantau dengan ranah bersinergi itu letupan energinya luar biasa. Luar biasa. Saya kira itu mungkin pembahasan kita mengenai pilkada serentak ya tahun 2020, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember kemarin, di mana bertepatan dengan hari peringatan anti korupsi sedunia. Ya. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin baru yang terpilih dari 270 wilayah tadi Ya. jauh lah dari korupsi. Ya. Ya. Atau enggak satupun yang menjadi pasien KPK Supaya tidak jadi pasien KPK, Ya. tidak pakai rompi atau orange, penegak hukum lainnya. maupun penegak hukum lainnya. Ya. Itu harapan kita. Siap. Semoga semua kemakmuran ini benar-benar ditujukan untuk rakyat semua, rakyat yang ada di wilayah Republik Indonesia ini. Yap. Ada lagi, Bang? Cukup. Ya, saya kira itu. Terima kasih kepada teman-teman kita Jelata yang kemarin mungkin sudah menggunakan hak pilihnya, karena ternyata tingkat partisipasi masyarakat kita cukup tinggi, sudah boleh dibilang lebih dari 70%. Ya. Persisnya mungkin nanti bisa kita lihat sama-sama. Demikian, terima kasih, salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.